Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jumpa lagi teman-teman pengurus orari di seluruh Indonesia, juga anggota orari di seluruh Indonesia. Nah, jadi hari ini saya selaku pengurus pusat, ini di sini ada Om Hambali, Kabiro Administrasi Keanggotaan, ini juga ada Mbak Hani. Kesekretariatan. Nah, oke, kita kenalan dulu kalau yang belum pernah ketemu Om Ham. Om Ham, silakan Om Ham. Kenalan apa nih? Muka saya udah terlanjur kayak undangan alias kondang. Nah, tapi yang belum dikenal Hani. Justru. Ya? YL Hani. Jadi YL Hani ini call sign-nya apa nih? Di Delta Zero. Beliau, saya persilakan memperkenalkan diri deh. Halo, nama saya Hani. Kosan saya Yankee Delta Zero Hotel November India. Kebetulan sudah 2 tahun ini, 2 tahun lebih ya, 2 tahun bantu setengah, bantu di sekretariat orari pusat. Kerjanya apa aja? Nah, ini yang sekarang kita obrolkan. Jadi terkait dengan pengurusan izin amati radio ya. Nah, jadi kalau semua itu hal yang sangat mudah sekali ya. Sebenarnya termasuk juga untuk perpanjangan, terus juga naik tingkat ya. Nah, itu kira-kira selama ini saya kira sudah tidak ada masalah ya. Mungkin ada beberapa hal yang sedikit masalah IAR seumur hidup ya, tapi itu nanti tetap akan upgrade lagi. Nah, di samping itu juga soal masa berlaku sudah nggak ada masalah juga ya. Nah, saya kira untuk hal lain mungkin yang biasanya menjadi masalah itu apa, Om Ham? Oke, jadi kalau saya urai sedikit, tadi kita sempat disampaikan sama Om Yusuf 2 hal yang menjadi isu sehari-hari, yaitu perpanjangan IAR dan kenaikan tingkat. Sebagaimana diketahui sesuai dengan pengumuman dari STPPI melalui webnya di Desember 2021 bahwa untuk perpanjangan IAR itu dilakukan terlebih dahulu di STPPI yang websitenya iar-ikraf.postal.go.id. Saya yakin teman-teman semua udah punya akunnya masing-masing, udah sinkronisasi. Kalau belum sinkronisasi, ya tinggal berkunjung ke orari lokal, minta dipandu bagaimana sinkronisasi. Andai kata sulit, di website tersebut juga ada panduannya kok. Jadi yang pertama dalam proses perpanjangan adalah mengakses ke website STPPI yaitu iar-ikraf.postal.go.id. Nanti setelah masuk sana, di akun masing-masing di sebelah kiri itu ada perpanjangan IAR. Nanti masuk ke situ langsung ada ikonnya. Sebelum lebih jauh, sering ada pertanyaan bahwa, Om, Mbak, kok saya nggak ada ya opsi untuk perpanjangan? Itu artinya Om dalam posisi belum 60 hari menjelang masa kedaluarsa. Karena sesuai dengan aturan pemerintah bahwa perpanjangan baru dapat dilakukan 60 hari sebelum IAR kedaluarsa. Jadi gampangnya ngomong itu 2 bulan sebelum IAR mati. IAR mati. Nah, kalau di atas itu misalkan 3 bulan sebelum belum bisa. Tombolnya belum keluar. Tombolnya belum keluar. Nah, harus pahami ya. Dan ada lagi Om yang pernah kejadian lumayan seru. Om Hambali, saya sudah dalam waktu 60 hari sebelum IAR loh kalau ngeliat tanggal kedaluarsanya. Tepatnya tanggal kedaluarsanya hari ini, tapi tombolnya nggak ada. Nah, itu karena dalam aturan pemerintah juga diatur bahwa perpanjangan paling lambat adalah H-1. Jadi kalau sudah di tanggal kedaluarsa, mohon maaf, artinya terlambat. Nah, jadi kalau udah itu baru nggak bisa. Nah, terus kalau Ani sendiri pengalamannya apa nih kalau teman-teman untuk keluhan-keluhannya? Kalau di sekretariat itu case yang paling sering banget adalah foto. Sebenarnya gini, aturan foto terbaru itu dari STPPI. Tapi toleransi kita adalah selama foto itu tidak blur, terus fotonya benar, itu pasti langsung kita ACC. Yang benar itu dimaksudnya gimana? Pakai kacamata hitam boleh nggak? Seperti ini, pas foto KTP ya, pas foto resmi. Jadi nggak ada aksesoris yang aneh-aneh. Terus nggak pakai filter ya, ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang paling pengen cakep kan. Soalnya gini, kendalanya adalah ketika mau pengajuan IAR seumur hidup, tapi mukanya nggak ada kerut, Om. Jadi STPPI kayak, ini bener nih fotonya. Jadi gitu loh. pengajuan seumur hidup itu kan 60 minimal ya. Ya foto kan pakai beauty plus kan. Jadi kayak ABG. Ya tapi kalau memang kayak ABG kan nggak ada masalah sebenarnya.
Ya cuma yang jangan sampai itu mungkin merubah ya. Jadi dengan filter itu dia merubah Ya, wajah merubah ya. yang hidungnya kayak aku, terus tahu-tahu jadi lancip. Jadi mancung. Nah itu jadi sebaiknya jangan ya. Jadi kalau bisa originally ya, bisa dengan aslinya. Terus pakai topi, pakai Oh enggak, pokoknya seperti pas foto KTP, pas foto resmi. Karena ini kan untuk dokumen negara kan, ya. Dokumennya STPPI, jadi nggak cuma dokumen organisasi gitu. Ya, jadi pakai topi nggak boleh ya. Nggak Terus boleh. pakai kacamata hitam nggak Nggak boleh ya. boleh. Nah itu jadi seperti itu. Nah, Nah, Gimana, saya gimana? menambahkan masalah foto. Jadi foto itu seru-seru Om. ya gimana serunya kayak gimana? apa? Ya, kalau yang tertib fotonya sesuai pas foto dengan ya apa namanya nggak aneh-aneh, normal aja gitu. Nah, yang seru-seru itu ada seperti Om bilang tadi, pakai kacamata hitam, pakai topi, Jadi nggak boleh ya itu. nggak boleh. Ada lagi yang pakai masker Om, Sama kucing. sama kucing, Bawa kucing. bawa juga. kucing, Foto bawa kucing. foto bawa Oh, kucing. itu tidak disarankan ya. Latar belakang gunung. Latar belakang tidak merah itu udah regulasi itu. Tapi ya bawa kucing mau kemana sih Om? Itu. Nah, kita Tadi saya lihat juga ada yang bawa kopi ya. oh iya ada. Ada yang foto Ada yang bawa bawa kopi. kopi. Dan itu saya baru melihat sendiri secara langsung, ternyata memang ada teman-teman kita yang foto bawa kopi. Nah ini bawa kopi buat diminum ya kayak gini nih. Sambil nawarin kopi. Nah ya. ini sebaiknya jangan ya. Salah. Jadi itu ada gitu ya. Jadi foto formal dah. Ada lagi yang ketika diminta foto diunggahnya lengkap dengan KTP-nya, alias foto KTP, KTP-nya diunggah. Itu juga enggak sesuai. Karena aturannya hanya minta pas foto. Pas foto dengan background merah. Nah. Nah, Terus kemudian ada lagi yang lumayan lucu-lucuan adalah teman-teman terlalu kreatif. Nah, foto lama di cropping mukanya, badannya pakai badan kartun, pakai jas, pakai dasi, tapi badan kartun. nah, Come on, ayo dong. Kita cuma diminta bikin pas foto yang proper, yang sesuai dengan kebutuhan ya pemerintah. originally Untuk lah, pemerintah. yang sesuai lah, sesuai Iya. dengan badannya. Ini dokumen negara. Memang Om cuma kesannya, teman-teman kesannya cuma ditegurnya sama kami. Tapi masalahnya kalau itu kita lolosin, saya yang ditegur STPPI. Ya, Om Yusuf. karena yang diminta memang harus foto Resmi. pas foto resmi ya. Terus ada lagi yang masih kita agak tolerir, yaitu foto setengah badan. Jadi yang diminta pas foto, tapi foto yang dicantumkan foto hingga pinggang. Nah, silakan teman-teman bayangkan kalau foto sebesar itu sampai pinggang diupload, ketika nanti dijadi di KTA, wajahnya teman-teman kelihatannya kayak apa? Nah, itu jadi isu juga sendiri. Nah, terakhir tadi karena ada Mbak Hani nyenggol masalah para ibu-ibu, ini benar-benar bonus tips yang perlu diperhatikan. Mohon para YL semua, kalau bikin pas foto dan kebetulan berkerudung, tolong kerudungnya jangan warna merah ya. Kenapa? Kejadian begitu kita lihat Background merah. mukanya fotonya hanya muka saja, karena kerudung sama backgroundnya menyatu merah. Jadi tinggal raut muka Mukanya wajahnya aja. seolah-olah nggak pakai, Itu. nggak punya rambut, nggak punya badan, nggak punya bahu. Nah, itu kan jadi hal baru lagi. Ya, monggo ditambahin silakan. Oke, itu jadi soal foto sudah oke. Nah, saya kira teman-teman sekarang sudah lebih bagus ya. Saya kira semua sudah. Ini kalaupun ada, jadi hal-hal yang kita sebutkan tadi jangan dilakukan. Nah, selanjutnya apalagi nih yang kendala soal perpanjangan gimana? Nggak ada masalah untuk waktu? Nggak ada masalah, waktu aja sih harus lebih bersabar karena ya memang kita ada 34 orda dan ribuan anggota yang melakukan pengajuan. Jadi kita harus cek satu persatu dengan teliti, itu aja sih. Terus kalau untuk naik tingkat itu juga kita harus ngecek surat rekomnya, terus validasi ke orda supaya kita nggak kesalahan juga sih Om, karena itu kan diwajibkan juga oleh Ya, TPPI. contohnya foto itu tadi ya. Sama foto, kadang di naik tingkat juga gitu, yang diunggah itu bukan KTP. Jadi kadang yang mereka unggah itu dokumen lain. Udah pokoknya gini, setiap pengajuan naik tingkat dan perpanjangan akan mudah sekali kalau persyaratan itu dipenuhi sama anggota, yaitu foto. Masalah foto kalau bisa diunggah yang jelas dan yang terbaru. Terus dokumen yang harus dilampirkan, misalnya rekom naik tingkat dari Orda, berarti dari Orda bukan dari Orlok. Soalnya gini, kalau kita mereject
itu sebenarnya kerjaan juga buat kita. Kita harus buat dokumen, upload lagi, tahapannya lebih panjang dibanding dengan kita kalau langsung reject itu masalah apa? Reject biasanya kalau di naik tingkat itu rekomnya tidak valid. Oh, jadi biasanya bukan dari Orari, ya biasanya dari Orda belum mengeluarkan rekom, tapi mereka sudah naikkan rekom dari lokal. Ah, itu nggak benar karena itu ya menyalahi aturan kan. Orda, ya, ya, benar. Ya yang kayak gitu, itu makanya kita reject. Itu dokumennya itu kita harus buat lagi, kita harus buat alasan rejectnya kenapa, itu proses lagi. Ya, itu kalau naik tingkatnya. Ya, oke. Jadi untuk perizinan nggak ada masalah. Terus yang kadang-kadang dianggap susah atau seakan-akan jadi mempersulit. Nah, ini kan ada kalimat-kalimat seperti ini yang padahal saya lihat semua sistem kerjanya sudah bagus ya. Nah, itu apa ya Om Ham kira-kira? Oke, karena bahasan kita di perpanjangan dan naik tingkat, di perpanjangan balik perpanjangan gitu. Kebanyakan itu adalah teman-teman mengunggah foto bukan cuma sekedar sama, tapi kadang-kadang diunggah lebih blur dibanding sebelumnya. Yang sama aja kita sudah dengan berat hati, karena jelas-jelas dari permen bilangnya adalah foto terbaru. Nah ini kalau lebih blur, ya kita mau ngomong apa selain mereject? Itu kalau di perpanjangan. Sedangkan kalau untuk naik tingkat, ada 3 dokumen penting yang harus diunggah, yaitu foto, KTP, dan rekomendasi. Ya. Nah, foto sama lah kasusnya. Kok diminta foto lagi Om Hambali? Gini Om, begitu Om atau yang lady di-approve untuk mengikuti UNAR dan dilulus, Om dan WL nggak diminta masalah foto lagi hingga 5 tahun ke depan. Jadi tolong maklum bahwa foto yang diunggah ini umurnya untuk 5 tahun ke depan. Satu. Kedua, adalah kolom KTP. KTP itu SDPP juga meminta korpus untuk memastikan. Nah di sini berulang kali teman-teman kita temukan antara alamat KTP dengan yang tertulis berbeda. Jadi mau tidak mau kami reject. Terus ada lagi yang bikin kami reject lagi untuk KTP, yaitu KTP-nya fotokopian. Saya pernah melakukannya dan nggak lama setelah saya approve hal itu, keesokan harinya saya telepon nama SDPPI. Pak Hambali, mohon KTP-nya adalah scan berwarna, bukan fotokopian. Nah, itu menjadi isu, itu hal kedua. Hal ketiga, tadi dari sama bahan yaitu masalah rekomendasi. Rekomendasi itu lumayan seru, selain ada yang rekomendasinya bukan dari Orda, dalam hal ini ada yang dari Orlok sudah ngajuin, ada yang ngajuinnya adalah sponsorship. Jadi di beberapa Orda kenal dengan istilah sponsor atau Elmer ya Om ya. Nah, itu dokumen dari dia diunggah, maaf, kita harus tolak. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman suka bikin lucu-lucuan. Yang diunggah bukan rekomendasi, tapi IAR Om. No. ya nggak bisa. Jadi kalau khusus untuk kenaikan tingkat, rekomendasi dari ketua orari daerah. Betul, mandatori. Nah, jadi bisa sampaikan seperti itu. Dan ini poin yang sangat penting, yaitu mohon tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau khususnya naik tingkat di waktu yang sangat dekat. Ya, memang betul kita sama-sama tahu 5 hari sebelum UNAR itu adalah batas akhir pengajuan pendaftaran untuk mengikuti UNAR. Tapi kalau diajukannya tanggal-tanggal segitu dan terjadi sesuatu sehingga kami harus reject, teman-teman nggak tertolong untuk bisa ikut UNAR. Kesempatan UNAR-nya hilang. Jadi ajukanlah jauh-jauh hari. Jadi, mau sebulan-sebelumnya boleh, nggak ada masalah. Selama rekomendasinya udah keluar. Dengan ya kan? begitu maka akan lebih nyaman. Ya cuma rekomendasinya kadang kan memang juga mungkin agak mepet. Nah makanya untuk mendapatkan rekomendasi itu harus agak jauh hari. Jauh hari, udah langsung dari sekarang begitu persyaratan lengkap Om Yusuf sodorin aja. Masalah mau ikut UNAR-nya minggu depan, bulan depan atau tahun depan, salah nih katanya 3 bulan ya. Itu sudah dapat dilakukan. Oh iya Om Yusuf, aku jadi ingat, Om Yusuf ngeluarin surat loh mengenai kenaikan tingkat rekomendasi. Ya. Jadi kita perlu omongin loh tuh Om, ya, supaya teman-teman tahu semua. Ya, jadi bahwa monggo Om. Ya, jadi saya pernah mengeluarkan surat ke orari daerah ya, ketua orari daerah bahwa nanti setelah ketua orari daerah memberikan rekomendasi untuk naik tingkat, maka dari orari daerah juga akan harus mengirimkan lagi
nama-nama yang direkomendasikan untuk naik tingkat. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mengajukan rekomendasi melalui sistem di SDPPI, nah itu nanti Orpus yang akan validasi. Nah yang validasi biasanya Mbak Hani nih ya. Ya, ada Mbak Hani, kadang saya, kadang berdua petasi begitu, salah ya, nggak mungkin ya. Nah, jadi itu cocok, jadi itu jelas memang sesuai dengan dari orang di daerah. Itu yang khusus naik tingkat. Oke. Nah, saya boleh ngelengkapin Ya. bahwa dalam suratnya Om Yusuf juga bilang bahwa rekomendasi itu umurnya 90 hari alias 3 bulan. Ya. Jadi teman-teman tolong dapat rekomendasinya bulan Desember, karena bisa pakai di Januari, Februari, Maret sebelum 90 hari. Jangan dipakai di bulan Juni. Begitu dipakai di bulan Juni ya sama Mbak Hani atau saya akan ditolak. Nah. Karena sudah lebih dari 90 hari. Itu poin pertama. Dan poin ketiga kalau nggak salah. Dan poin keempat dalam surat itu menyebutkan mengenai yang disampaikan Om Yusuf, konfirmasi dari Orda bahwa dengan sistem fiksi positif dari implementasi yang ada di licensing SDPPI, bahwa kita harus dapat konfirmasi dari Orda itu dalam waktu kurang dari 10 hari. Jadi setelah teman-teman mengunggah dokumen, dalam waktu kurang dari 10 hari kami harus dapat konfirmasi dari Orda. Kalau nggak ada, di hari ke-9, mohon maaf, kami reject, kami tolak. Karena kalau kami abaikan, menjadi otomatis di-approve. Dan ini menjadi tidak sesuai karena validitas dari suatu rekomendasinya tidak dapat dikonfirmasikan. Itu Om yang ditambahkan di suratnya Om Yusuf kalau tadi saya Jadi validasi konfirmasi dari Orda itu penting ya. Sangat kalau penting. enggak itu nanti akan ada rejected pernah atau penolakan. Pernah ada kasus pemalsuan surat rekomendasi. Oh, tidak Ya, pernah. makanya Pemalsuan atau mungkin karena nggak ngerti? pemalsuan. Jadi Jadi ternyata coba-coba gitu ya. Iya, jadi ternyata dia edit nama. Jadi surat orang diedit dan itu lolos ya. Itu sebelum ada surat Omsekjen tentang validasi. Nah, itu akhirnya yang memicu keluarnya surat dari Omsekjen untuk validasi Orda. Nah, jadi hal-hal ini yang kita antisipasi ya. Ya mudah-mudahan teman-teman ini mungkin karena semangatnya ingin naik tingkat sehingga sampai memalsukan dokumen, sebaiknya jangan dilakukan karena itu tidak baik dan itu bisa menjadi permasalahan hukum nanti kalau itu tidak lanjuti. Nah, jadi sebaiknya jangan. Nah, itu untuk naik tingkat sudah oke. Terus apa lagi nih? Ya, karena topik kita hari ini adalah perpanjangan dan aktivitas. Biar khusus. Jadi itu, tandanya balik lagi ke perpanjangan. Tadi kita udah bahas bahwa ketika perpanjangan itu harus duluan di SDPPI. Setelah SDPPI selesai, keluar IAR-nya yang baru kawan-kawan silahkan ke Siordik untuk melaksanakan kewajibannya melunasi iuran keanggotaan. Mohon prosedur ini jangan terbalik. Karena kalau terbalik, resikonya bisa IAR-nya dicabut. Loh, kok begitu kembali? Kok jadi dicabut? Padahal saya udah membayar, saya udah perpanjangan. Jadi begini teman-teman semua. Ya. Urutan prosedurnya adalah seperti yang tadi bilang, SDPP minta didahulukan. Oke, didahulukan, IAR-nya terbit. Jadi harus buka akun SDPP dulu dan sampai disetujui IAR-nya terbit. Nah, jadi artinya di situ nanti ada kolom perpanjangan ya. Betul. Nah, terus nanti muncul perpanjangan, itu diklik. Yes. Ya, Jadi setelah login di bagian perpanjangan IAR, diklik situ nanti akan muncul ada tombol hijau di sebelah kanan permohonan perpanjangan. Nah, itu diklik, yang unggah foto, perbaikin alamat dan sebagainya. Perbaikan alamat juga bisa dari menu lain, tapi pokoknya yang utama adalah tadi foto dan itu harus diproses sampai bisa diajukan. Setelah itu diajukan dan disetujui oleh Orpus dan SDPPI juga setuju, akan keluar IAR-nya, IAR yang baru. Jadi bisa di-download IAR-nya. Download IAR-nya. Nah, setelah itu di-download, sudah IAR terbit, baru pergi ke Siordik. Nah, jangan kebalik. Jadi Siordiknya setelah IAR barunya terbit. Setelah IAR baru terbit, masuk ke Siordik, laksanakan kewajiban membayar iuran keanggotaan. Nah, artinya harus ke SDPPI dulu. Nah, yang terjadi kemarin kan banyak teman-teman yang langsung bayar Siordik. Nah, ini jadi banyak masalah. Nah, contohnya. Masalah pertama, setelah dibayar komplain, Om Hambali, kenapa saya perpanjangannya 570? Nah, padahal kalau aturannya tertib, SDPPI-nya beres dulu baru ke Siordik, pasti 510, saya jamin. Nah, itu satu. Terus kedua,
Jadi SDPPI inginnya setelah proses perpanjangan disetujui sama negara, SDPPI dalam hal ini, maka masuklah kita ke peraturan pemerintah di pasal 53. Wajib menjadi anggota dalam waktu 30 hari, baru dilaksanakanlah pelaksanaan iuran. Kalau Om sudah atau YL semua sudah mendahului proses pembayaran, kemudian IAR-nya terbit, SDPPI nunggu. Ya. Nggak ada trigger dari Orari, maaf 30 hari IAR-nya tercabut. Nah, jadi itu yang harus dihindari. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman ini merasa sudah bayar iuran, nah, tapi padahal belum perpanjangan di SDPPI. Nah, akhirnya dia merasa tenang, tahu-tahu IAR-nya hilang. IAR hilang. Nah, jadi dapat SP1, SP2 itu nggak ngerti karena nggak pernah buka email. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kebalik, harus perpanjangan dulu dengan akun SDPPI. Betul. Ya. Nah, oke. Nah, terus ya saya pikir untuk perpanjangan dengan naik tingkat ini dulu ya. Nanti kita untuk topik berikut untuk perizinan yang lain nanti kita bahas lagi. Biar terlalu panjang tapi nanti ada sesi kedua. Oke, terima kasih sahabat semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.